Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konfigurasi dasar dari router. Pada kesempatan kali ini yang nanti kita akan bahas mengenai yang pertama adalah untuk pengaturan dasar. Kemudian yang kedua yaitu tentang pemberian IP pada router khususnya. Diperhatikan pada topologi pada gambar di sini sudah ada untuk PC A dan B. Di sini juga sudah ada IP address-nya. Kemudian di sini ada untuk router 1 dan switch 1. Bisa diperhatikan untuk IP address dari router. Dari router sendiri memiliki dua interface, yaitu Giga Ethernet 0/1 dan Giga Ethernet 0/0. Di tabel juga sudah ada IP address-nya. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan paket Tracer yang sudah saya install. Pada PDF yang sudah dibagikan, di sini dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan router Cisco 1941. Kemudian untuk switch-nya kita bisa menggunakan Cisco 2960. Perhatikan pada paket Tracer. Jadi untuk yang router kita bisa mengambil yang ini 1941, kita letakkan. Kemudian untuk switch kita bisa gunakan 2960. Kemudian kita bisa berikan untuk PC 0. Kalau tadi di PDF PC A bisa kita edit untuk namanya PC A biar nanti kita bisa menyesuaikan. Kemudian satunya yaitu adalah PCB. Untuk kabel kita bisa menggunakan connection. Untuk PC ke switch kita bisa gunakan kabel strike. Jadi diklik pada connection, nanti muncul strike drop. Kita klik pada switch 0. Kemudian kita tarik ke PC A. Kemudian untuk switch 0 ke router seperti tadi, kita bisa menggunakan kabel strike. Kita masukkan ke Giga Ethernet 0/0. Yang ini 0/1, kita arahkan ke sini. Kemudian dari R1 ke PCB kita bisa gunakan kabel crossover. Masuk ke Giga Ethernet 0/0, kemudian masuk ke PCB. Seperti itu untuk topologi yang bisa kita terapkan. Kemudian kita disuruh pada PDF ini kita akan mengkonfigurasikan PCA dan PCB sesuai dengan IP address yang tadi kita sudah lihat pada bagian atas. Untuk PCA IP-nya 192.168.1.3. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 dengan default gateway yaitu 192.168.1.1. Kita masukkan untuk PCA pada desktop. Kemudian IP configuration kita masukkan, IP address-nya adalah 192.168.1.3 dengan subnet mask tadi 255.255.255.0.
Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Untuk PCB kita lakukan hal yang sama, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Kemudian kita lanjut ke router. Untuk mengkonfigurasikan router, kita bisa lakukan double klik pada router 0, kemudian masuk ke menu CLI, kemudian kita bisa ketikkan perintah no, kemudian enter, sekali lagi enter lagi. Di sini disimbolkan dengan router lebih besar, berarti di sini kita belum masuk ke router pagar seperti ini. Untuk masuk ke router pagar, kita bisa mengetikkan perintah enable. Maksudnya perintah enable yaitu adalah masuk ke privilege ASIC mode. Bisa kita praktekkan di router 0 enable. Kita juga bisa hanya mengetikkan perintah ena saja yang merupakan kepanjangan dari enable. Simbolnya nanti akan berubah menjadi pagar. Pada PDF di sini juga dijelaskan yang namanya global configuration mode. Ini digunakan untuk men-setting router secara lebih mendetail. Kalau simbolnya hanya pagar, hanya bisa memonitoring. Dari router pagar atau privilege mode, kita bisa ketikkan perintah config terminal atau bisa kita singkat menjadi conft, sama saja, yaitu kepanjangan dari konfigur terminal. Simbolnya akan berubah menjadi router config pagar. Berikut dicontohkan cara mengubah nama router. Berada pada router config pagar, Anda bisa mengetikkan perintah hostname spasi nama dari router. Dicontohkan hostname spasi R1 enter. Router yang di depan ini akan berubah menjadi R1. Kemudian dicontohkan lagi di sini, saya tidak akan membahas secara keseluruhan, namun hanya sebagian saja. Selanjutnya saya akan mencontohkan beberapa pemberian password. Di sini dicontohkan yang pertama yaitu pemberian password enable. Jadi pada saat kita nanti mengetikkan enable, nanti akan keluar password. Kemudian ada password berikutnya yaitu password console. Ini ditanyakan atau password ini akan keluar ditanyakan apabila kita menggunakan konsol untuk terhubung dengan router. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut mengenai konsol. Setelah itu password yaitu adalah virtual terminal. Password ini akan ditanyakan atau keluar pada saat kita menggunakan virtual terminal. Contohnya yaitu adalah telnet. Berikut dicontohkan pada materi teori. Ini beberapa contoh penerapan password di sini. Saya contohkan saja untuk enable passwordnya ini menggunakan password yaitu kelas. Mungkin saya akan contohkan lain seperti pada materi praktikum. Di sini passwordnya adalah Cisco 12345. Saya contohkan. Enable, kita bisa
menekan tombol tab untuk autocomplete-nya, enable script. Kemudian passwordnya yaitu seperti tadi, Cisco 12345. Saya enter. Password enable ini saya contohkan, saya akan keluar menuju ke router pagar. Untuk menuju ke router pagar saya bisa menekan tombol Ctrl C. Ctrl C enter. Nanti akan menuju ke kontrol pagar. Untuk menuju ke router lebih besar, tadi kalau saya menggunakan enable berarti ini menggunakan disable atau exit bisa. Jadi menjadi nanti R1 lebih besar. Seperti tadi untuk menuju ke global, ke privilege mode, saya ketikkan perintah enable. Nanti akan keluar passwordnya, yaitu tadi yang sudah saya ketikkan, yaitu Cisco 12345. Cisco 12345. Nanti akan masuk seperti itu. Untuk penerapan password lainnya tinggal kita mengikuti dari contoh ini. Kalau konsol berarti perintahnya line console 0. Di sini dicontohkan passwordnya Cisco, kemudian login. Sekali lagi, line console ini akan ditanyakan pada saat kita menggunakan koneksi konsol. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau yang satunya yaitu line VTY, ini akan ditanyakan atau muncul apabila kita nanti terhubung dengan router itu menggunakan telnet, seperti itu. Kita lanjutkan untuk materinya. Di praktikum ini dicontohkan kita harus memberikan IP address untuk R1 pada Giga Ethernet 0/0 ini, IP-nya 0/1. Kemudian untuk Giga Ethernet 0/1 ini IP-nya 192.168.1.1 dicontohkan pada PDF. Ini untuk pemberian IP itu perintahnya seperti ini. Interface, jadi INT itu kepanjangan dari interface. Giga Ethernet 0/0 ini disingkat. Selanjutnya kita ketik enter. Kita beri description, ini opsional. Descriptionnya ini opsional, bisa kita ketik, boleh tidak. Kemudian perintah berikutnya yaitu kita memberikan IP address sesuai dengan tabel tadi. Perintahnya adalah IP address 192.168.0.1 spasi subnetnya berapa. Enter. Kemudian kita berikan perintah no shutdown. No shutdown adalah untuk menghidupkan interface Giga Ethernet 0/1 karena defaultnya adalah shutdown atau mati. Ini contohnya bisa diperhatikan di sini, simbolnya ini masih mati. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian IP address untuk Giga Ethernet 0/1. Berikut sama seperti tadi, kita bisa memberikan description. Kemudian selanjutnya kita memberikan IP address yaitu 192.168.0.1 dengan subnet sekian. Kemudian kita berikan perintah no shutdown. Perintah exit ini itu untuk keluar dari menu if. Jadi bisa keluar seperti ini. Kita langsung contohkan pada router. Jadi untuk masuk berarti kita ketikkan perintah configure terminal.
Kemudian kita akan konfigurasikan untuk Giga Ethernet 0/0, IP-nya 0.1. Interface Giga Ethernet 0/0. Kemudian kita berikan IP address yaitu 192.168.0.1 dengan subnet mask adalah 255.255.255.0. Kemudian kita berikan perintah no shutdown. Saya singkat ini. Untuk description sekali lagi boleh diberikan, boleh tidak. Kita amati perubahan pada paket tracer. Nah, perhatikan untuk Giga Ethernet 0/0 ini berwarnanya adalah hijau. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk Giga Ethernet 0/1. Langkahnya sama. Interface Giga Ethernet 0/1. Kemudian IP address-nya adalah 192.168.1/255.255.255.0. kemudian no shutdown. Seperti itu dicontohkan di sini, nanti akan berubah. Selanjutnya untuk pengujian kita bisa gunakan perintah ping. Saya contohkan di sini melalui PCA. Ini PCA itu IP-nya adalah 192.168.1.3. Untuk PCB IP-nya adalah 192.168.0.3. Melalui PCI ini saya klik, kita bisa gunakan perintah command prompt. Saya akan lakukan dari PCA, lakukan ping ke PCB, yaitu yang IP-nya adalah 0.3. Enter, hasilnya seperti ini. Ini replay berarti PCA bisa terhubung ke PCB. Contoh untuk pengujian yang lain, kita bisa menggunakan perintah ini, add simple PDU. Kita klik add simple PDU dari PCA mau mengirim ke PCB. Di sini ada keterangannya sukses atau berhasil. Kalau kita ingin simulasikan, kita berarti masuk ke sini pada simulation mode. Kita bisa klik play. Berarti ini ada suratnya itu kita kirimkan atau play menuju ke PCB. Jadi PCB, kalau hanya ke PCB statusnya masih in progress, karena yang namanya komunikasi itu dua arah. Baru kalau pesan tersebut sudah sampai, nanti statusnya adalah sukses. Kita harus kembalikan lagi ke menu real time. Kita bisa hapus di sini. Terima kasih, semoga video ini membantu.